Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah Sadia, Lola Putri dengan NIM 23115398. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang perkembangan arsitektur komputer. Jadi di materi kali ini, saya akan menjelaskan 5 generasi tentang komputer, yaitu dari generasi pertama hingga generasi kelima hingga saat ini. Dan yang generasi pertama itu dimulai dari tahun 1940 sampai dengan 1956. Kemudian yang generasi kedua komputer itu dari tahun 1956 hingga 1963. Dan yang ketiga itu dimulai dari tahun 1964 sampai 1971. Kemudian yang keempat yaitu dimulai dari tahun 1971 hingga sekarang, dan yang terakhir yaitu dari tahun sekarang hingga ke masa depan atau ke masa yang akan datang. Jadi di pengenalan generasi pertama komputer ini itu ada definisi generasi pertama, ada karakteristik utama, dan contoh komputer ikonik. Kemudian yang definisi generasi pertama itu yaitu ditandai oleh penggunaan tabung vakum sebagai komponen utama. Kemudian yang karakteristik utama, itu komputer pada generasi ini dirancang untuk tugas-tugas tertentu dengan instruksi yang spesifik, sehingga sulit untuk diprogram dan tidak fleksibel. Kemudian yang ketiga itu contoh komputer ikonik, yaitu ada beberapa contoh komputer seperti ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang selesai dibangun pada tahun 1946. Itu adalah salah satu contoh paling awal. Dan ENIAC itu memiliki ukuran yang sangat besar dan memerlukan ruang seluas satu ruangan dan menggunakan sekitar 18.800 tabung vakum. Kemudian untuk slide selanjutnya itu dampak terhadap perkembangan teknologi dari komputer generasi pertama. Yang pertama itu ada inovasi awal dalam komputasi, kemudian yang kedua itu ada pengaruh terhadap desain hardware, kemudian yang ketiga itu perubahan paradigma dalam bisnis. Jadi di inovasi awal dalam komputasi itu yaitu generasi pertama komputer memperkenalkan konsep dasar pemrograman dan pengolahan data yang menjadi fondasi bagi perkembangan teknologi komputer selanjutnya. Kemudian untuk pengaruh terhadap desain hardware-nya, itu penggunaan tabung vakum dan sirkuit besar pada generasi pertama mendorong inovasi dalam desain hardware yang akhirnya mengarah pada pengembangan komponen yang lebih kecil dan efisien. Kemudian yang perubahan paradigma dalam bisnis itu yaitu membuka jalan bagi otomatisasi proses bisnis, mengubah cara perusahaan beroperasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengolahan informasi. Dan untuk generasi yang kedua yaitu ada definisi generasi kedua, ada karakteristik utama, dan dampak inovasi transistornya. Jadi di definisi generasi kedua ini itu mengacu pada periode ketika transistor menggantikan tabung vakum yang menghasilkan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Kemudian untuk karakteristik utamanya itu transistor menggantikan tabung vakum, pengembang sistem operasi dan bahasa pemrograman, kemudian komputer yang lebih cepat dan lebih efisien. Nah, jadi yang ketiga ini itu dampak inovasi transistornya, yaitu komputer yang lebih kecil dan lebih portable, peningkatan kehandalan dan pengurangan pemeliharaan perluasan aplikasi komputer. Nah, jadi contoh komputer yang muncul selama periode generasi kedua ini tuh termasuk UNIVAC dan IBM 650. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya itu perkembangan teknologi sirkuit terintegrasi, yaitu ada 3. Yang pertama itu penggunaan sirkuit terintegrasi, yang kedua itu dampak pada desain komputer, dan yang ketiga itu evolusi aplikasi komputer. Kemudian slide selanjutnya ini yaitu inovasi dan pengaruhnya. Jadi yang pertama itu ada transistor dan efisiensi, yang kedua itu bahasa pemrograman tingkat tinggi, dan yang ketiga itu desain modular. Nah, jadi di transistor dan efisiensi ini, itu penggunaan dalam generasi kedua ini, itu komputer secara signifikan meningkatkan efisiensi energi dan kecepatan pemrosesan, dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan lebih handal dibandingkan dengan generasi pertama. Kemudian untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, itu seperti Fortran dan COBOL mempermudah pengembangan perangkat lunak, serta memperluas aksesibilitas pemrograman kepada lebih banyak orang dan mempercepat inovasi dalam aplikasi komputer.
Kemudian yang ketiga itu desain modular. Nah, jadi inovasi dalam desain modular ini memungkinkan penggantian komponen yang lebih mudah, meningkatkan fleksibilitas sistem komputer, dan mendorong perkembangan arsitektur yang lebih kompleks serta yang terintegrasi di masa depan. Kemudian untuk generasi yang ketiga ini, itu ada definisi generasi ketiga juga, kemudian karakteristik utamanya, dan dampak terhadap teknologi. Nah, di bagian definisi generasi ketiga ini, mengacu pada periode ketika sirkuit terpadu atau IC, yang digunakan untuk mengintegrasikan banyak transistor ke dalam satu chip. Kemudian karakteristik utamanya itu sirkuit terpadu atau IC itu, kemudian komputer mini menjadi populer, dan pengembangan sistem operasi. Kemudian dampak terhadap teknologinya itu peningkatan daya pemrosesan dan pengurangan ukuran, pengurangan biaya, dan peningkatan aksesibilitas kemajuan dalam eksplorasi ruang angkasa. Contoh komputer yang muncul selama periode ini termasuk PDP dari Digital Equipment Corporation. Nah, selanjutnya itu implikasi terhadap penggunaan komputer. Yaitu ada 3 juga. Yang pertama itu peningkatan aksesibilitas, kemudian yang kedua evolusi sistem operasi, dan yang ketiga itu perubahan dalam industri. Nah, jadi di peningkatan aksesibilitas ini memungkinkan komputer lebih kecil dan lebih terjangkau, sehingga meningkatkan aksesibilitas bagi individu dan organisasi di berbagai sektor. Kemudian yang kedua yaitu evolusi sistem operasi. Dan dengan adanya adopsi sistem operasi yang lebih kompleks, pengguna dapat menikmati antarmuka yang lebih interaktif dan intuitif yang mempermudah penggunaan komputer dalam berbagai aplikasi sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu perubahan dalam industri. Jadi inovasi yang dihadirkan oleh generasi ketiga ini itu mendorong transformasi industri, termasuk otomatisasi proses bisnis dan pengembangan perangkat lunak yang lebih canggih, yang meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Selanjutnya itu pengenalan generasi keempat komputer. Jadi di definisi generasi keempat ini itu menggunakan mikroprosesor dan mencakup berbagai perangkat seperti PC dan workstation. Kemudian yang berikutnya itu karakteristik utamanya. Jadi di karakteristik utamanya ini itu yaitu mikroprosesor, berbagai perangkat seperti PC dan workstation, kemudian inovasi dalam penyimpanan kemunculan jaringan komputer dan internet. Kemudian yang ketiga itu dampak terhadap masyarakat, yaitu dengan mengubah cara orang berinteraksi dengan informasi teknologi. Kemudian untuk slide selanjutnya itu evolusi arsitektur komputer modern. Jadi ada perkembangan arsitektur, dampak teknologi informasi, dan tren masa depan. Nah, jadi di bagian perkembangan arsitektur itu yaitu evolusi arsitektur komputer modern yang dimulai dengan pengenalan mikroprosesor yang memungkinkan pengembangan sistem yang lebih kecil dan efisien, serta memicu revolusi dalam desain komputer pribadi dan perangkat mobile. Kemudian yang kedua itu dampak teknologi informasi, yaitu perubahan dalam arsitektur komputer telah meningkatkan kecepatan pemrosesan dan kapasitas penyimpanan yang berkontribusi pada kemajuan teknologi informasi, termasuk cloud computing dan big data analis. Kemudian yang ketiga itu tren masa depan, yaitu arsitektur komputer modern terus berkembang dengan fokus pada komputasi paralel, kecerdasan buatan, dan serta terdistribusi yang diharapkan akan mendorong inovasi lebih lanjut dalam berbagai bidang industri. Kemudian di materi yang terakhir yaitu pengenalan generasi kelima komputer. Jadi di definisi generasi kelima komputer ini itu komputer masih dalam tahap pengembangan dan berfokus pada kecerdasan buatan atau AI serta berkomputasi paralel. Kemudian yang kedua itu karakteristiknya, yaitu berfokus pada kecerdasan buatan AI, komputasi paralel, kemudian kemampuan untuk melakukan banyak tugas secara bersamaan dan efisiensi tinggi. Dan juga mirip dengan fungsi otak manusia. Kemudian yang terakhir itu dampak dan contohnya. Jadi dampaknya itu dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai bidang seperti pengolahan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Selain itu, komputer generasi kelima juga dapat membantu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks
dan meningkatkan kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan teknologi. Contoh imajinatif dari komputer generasi ini adalah HAL 9000 dari film tahun 2001, yaitu dengan judul Space Odyssey. Kemudian, di slide selanjutnya ini yaitu kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Yaitu ada kecerdasan buatan atau AI, komputasi kuantumnya, kemudian Internet of Things atau IoT. Jadi kecerdasan buatan AI itu adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengolahan bahasa alami, dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua itu komputasi kuantum, yaitu memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk memproses informasi dengan cara jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan komputer klasik, memungkinkan pemecahan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer tradisional. Kemudian yang terakhir, itu Internet of Things atau IoT. Jadi dalam konteks generasi kelima komputer ini, itu integrasi AI dan komputasi kuantum diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih cerdas dan responsif, dengan meningkatkan kemampuan analisis data besar dan mempercepat inovasi di berbagai bidang teknologi. Nah, jadi seperti itulah penjelasan dari saya mengenai pengenalan komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Dan apabila ada kesalahan kata yang ketika saya menjelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.